Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Jamaah salat maghrib di mushola Al-Hidayah yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia Allah, atas takdir Allah, pada hari ini, hari Selasa, setelah sholat maghrib berjamaah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk talabul ilmi, yaitu belajar tentang agama Islam. Sesungguhnya ilmu itu sesuatu yang sangat penting. Sama-sama makan dahar. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu berbeda. Seperti contoh misalnya, ya, ada yang pakai tangan kiri, ada yang pakai tangan kanan. Yang pakai tangan kiri kira-kira punya ilmu atau tidak, itu adik-adik? Adik-adik kalau makan pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Kenapa pakai tangan kanan? Sudah tahu ilmunya. Ya enggak adik-adik? Inggih. Kalau enggak tahu ilmunya, mungkin pakai tangan kiri, mungkin disambi jalan sana, jalan sini ya. Mungkin pas kerja bakti itu mungkin ya, dia laku-laku, temal. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya, atau ilmunya sedang dilupakan oleh Allah. Jadi nak diberi ngerti. Dan hari kedai harusnya dengan duduk. Aneh kenapa baku-baku malah kaki tangan kiri. Maka dari itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Panjenengan semua bisa datang ke sini, ini satu nikmat dari Allah loh ya. Mungkin tidak semua orang bisa, ya. Nah, tidak semua orang punya kesempatan ono sehat, ono waktu, ono tapi kok orang berkorban. Ini kesempatan yang disia-siakan. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita senantiasa hari memperbanyak sholawat kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab kenapa? Salah satu usaha bukti cinta kita kepada Rasulullah menikah membacakan sholawat. Sholawat itu apa isinya? Sholawat menikah isinya berdongaaken supados Allah menikah tansah maringi kerahmatan, keselamatan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita itu membacakan sholawat sekali akan dibalas oleh Allah itu 10 bukan terkosong ya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang hebatnya niat yang ikhlas. Apakah adik-adik tadi sudah berniat datang ke mushola ini? Sudah berniat itu apa tadi? Apa pengen kumpul-kumpul karo kancane? Apa toh? Pengen ngaos ya, sholat jamaah terus ngaji. Nah, menawi niate timbang ning omah dhewean kumpul-kumpul karo kancane. Ya itu makin namun kumpul-kumpul kok boten entuk ilmune. Nah, niate ngaji insyaallah Gusti Allah badhe buka pikiran kita itu untuk menerima apa yang disampaikan. Dan yang paling penting Bapak Ibu, satu ilmu langsung diterapkan. Jadi walau sampun wonten ingkang jahat, nah siang sampun ya ini. Sinten ingkang walau tidak saking sawah, sudah ya, saking sawah langsung jahat. Oh, sudah. Oh, minum rupiah mas, Allah, yuk. Pas minum itu niatnya apa itu? Niatnya apa? Nolak pun, serak. Duduk. Alhamdulillah kan? Semakin bibar menikah, mugi-mugi nanti minumnya itu tidak sekedar menghilangkan haus, dan hari orang jadi warak toh. Tapi yang paling penting itu apa? Oleh ganjaran. Lanjut, kita hidup itu tidak mencari apa-apa kecuali mencari ganjaran pahala dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu tidak menciptakan kita jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan orang yang beribadah itu pasti diberi oleh Allah itu pahala. Nah, ini. Insya Allah setelah ini mugi-mugi nanti apapun yang kita lakukan hanya pakai baju, ya, untuk lagi untuk pahala. Kompetitif, sungguh. Kira-kira untuk pahala kurang lebih. Nah, lalu kita bahas ya, ingin mereka hebatnya niat yang ikhlas. Tapi syaratnya ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Ya, ibu-ibu kok pakai rukun pakai seperti ini kenapa? Misalnya ya, oh saya ini sholat harus menutup aurat. Berarti kalau nggak sholat boleh menutup aurat, boleh nggak? Tidak boleh. Nah, kenapa kok begitu? Karena belum tahu ilmunya. Kalau laki-laki misalnya saya ini berdiri cuma ketutupan model itu sampai dengkul, itu dosa betul. Botennya orang patut, gitu kan? Wong yang masjid kok ngomong kan dulu. Wong di hadapan Pak RT, Pak RW saja kita harus memakai pakaian yang bagus, yang baru mungkin gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan masalah niat dan ikhlas itu sudah berfirman di dalam surat Hud
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yudkhatun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ini nyambungan Allah nika. Bahwa kita melihatkan kesatuan buatan kantor tidak salah paham, tidak gagal paham. Barang siapa itu sapa wae, jadi lanang wedok nom tuwa sugih kere ayu ora ayu bagus ora bagus sapa wae nggih. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan dunia, maka Allah berjanji pasti akan memberikan balasan, akan memberikan dunia itu. Dan mereka di dunia tidak akan rugi, di dunia tidak akan rugi. Jadi orang macul esok tekan sore nanti ya akan menghasilkan sesuatu, misalnya menanam padi, misalnya gitu ya. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Apakah kita itu nggak boleh mencari dunia, tidak boleh nyambut garis, pokoknya mau Quran terus, zikir terus, sholat terus? Tidak boleh. Kita harus seimbang. Ini kalau kita hanya segala sesuatunya itu untuk dunia, maka kita akan diberi Allah, tapi hanya di dunia saja. Seperti tadi saya tanya, minumnya untuk apa? Oh, minum soalnya mau apa? Pak Ustaz, nolak minum dan hilang. Nolak iya betul, nolaknya hilang. Tetapi nanti harus dibarengi dengan niat. Ben opo ngono. Kalau kita itu habis makan, habis minum itu tubuhnya seger apa tidak? Seger. Nah, seger halu gen nganu. Kalau sholat duhur tak padang sip, ben sholat duhure lewat rosok. Rosok ini ngadep ora gemeter. Berarti kalau niatnya sudah seperti ini, insya Allah panjenengan angin dahar tadi, minum tadi sudah mendapatkan pahala. Maka dari itu Islam itu mengatur segala sesuatu itu jangan tergesa-gesa, ojo kesusu dalam semua urusan Bapak Ibu. Okay? Misalnya panjenengan lihat putra putrinya atau putune ini pakai gelas, ojo langsung kan dia ini ojo dolanan gelas tiba pecah. Menang istighfar dulu. Nah, kalau kita sudah bisa diam dulu, nanti pasti yang terucap itu akan nadanya tinggi nomor rendah kira-kira. Rendah. Putune wis wedi mecahi gelas isih diseneni dadine bocah iki dadi wedi tambah wedi.
Tapi menaik panjenengan diam dulu, menahan diri, syukur-syukur mengucapkan apa nih kira-kira kalau seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un seperti itu. Karena itu musibah itu ya. Atau astagfirullah atau apa. Dulu terserah ngomong dulu, terserah ngomong. Saya ini waduh besok yang hati-hati nak nyareke ojo minggir. Nah, kan enak itu. Anak kita itu kita marahi, apalagi sampai dijinjit, ini manis kieng-kieng, gelasnya, piringnya, series pecah itu kan gue pecahkan balik kan itu. Nah, terus itu karena apa? Karena kita punya ilmu. Terus itu pentingnya. Jadi monggo setiap kegiatan itu kita ikuti dengan niat karena Allah. Allah ngarani ini, ya itu yang kita lakukan. Panjang kate lari-lari, jalan-jalan. Kate nggih, sambil nggih, kalau olahraga atau nggih. Niku pun kate niat mau dereng gitu, biasa. Itu kalau niat itu biasanya kok. Jalan-jalan sambil jatuh kok nggih. Nah, ngoten itu nggih. Perlu ditambahin niate. Misalnya sabin macul gen awakku sehat, mengko salate kuat. Salat duha ora lali misalipun. Muga-muga iki aku nandur pari, pukul woh oke kanggo nafkahi anak lan bojoku. Muga-muga ora tak nggo sedekah. Ya. Tanggo aku kepengen munggah kaji. Ini kan pahalanya memang kata itu. Padahal digajarannya podo. Nah, nonton. Nah, tapi mau nak kita pangan tikus. Susah apa betul itu? Enggak, ini susah betul apa termasuk wajar nih kok. Nak panjenengan kalau musibah kok susah niku wajar. Nek kedah sabar, paling orang sabar. Masya Allah, tak rewangi esok sore hujan kowe sekira pengertian. Ya Allah, mugi-mugi jenengan ganti pari-pari sing dipangan tikus niki. Ya beda kan? Karena nyuwun dibantu Gusti Allah. Tak mau murid-murid kok. Ora itu apa? Apa anake gelo kan? Tapi nak ditambahi dengan harapan doa, itu insya Allah akan diberikan pahala dan bagi Allah itu semuanya sangat mudah. Misalnya pun jenengan nanti pedot sandali pedot tak nanti kita terus semua yang diberikan masuk teman masih hanya kok terus juga lagi wah. Padahal podo-podo ngucap ya. Pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sandalku pedot. Ya Allah, saya minta ganti sandal yang lebih baik. Nah, kira-kira makin insya Allah akan diganti oleh Allah. Orang ngerti misalnya anaknya teko, kita tukang sandal padu. Masya Allah, kita mau kok di kabur itu. Ini karena kita selalu berniat yang baik. Baiknya itu semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada satu hadis ini Bapak Ibu saking sahabat Umar bin Khattab. Sahabat kenal ini ya, sinten nih, yang nabrak yang diubrak orang sanes nih, sanes ya. Umar bin Khattab menikah salah satu sahabat Nabi. Sebelum masuk Islam itu orangnya sangat sangar,
wedi orang sing wani, pepluk orang wani, menangan, gelut menangan. Tetapi setelah masuk Islam tetap diudeni sampai setan wedi. Anak ya, setan wedi. Ini sahabat Umar bin Khattab meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini kan maksudnya ngaten. Yang pertama, setiap amal itu perbuatan, baik ibadah maupun pekerjaan sehari-hari. Itu namanya amal. Tergantung dengan niatnya. Ibu-ibu masak biasa nih, sampai ngambil niat masaknya. Niat masak, gimana itu apa-apa itu? Yang dulu segur matang, itu diganti dia mas. Bismillah, aku masake kanggo bojoku, kanggo anak-anakku, kanggo wong-wong sing gelem mangan. Muga-muga awake dhewe sehat, dhewe iso nglakoni ibadah. Muga-muga anak-anakku mergo mangan segoku iku dadi taat karo aku. Bukan dhewe kok ngerti niku. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan ngabulaken niat kula puasa. Kemudian ngatur kan disambi wis ngene ora ora meneng suwe betul niku mulai ngeramu niku betul usah diucapke betul apa-apa ning atine nek rada angel dhewe diucapke ora masalah. Kan betul nggih. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu digantungkan dengan niatnya. Nggih. Panjenengan anaknya nangis. Pentol, ciwok. Biasanya ada orang libat langsung nangis gitu. Wis kono daripada nangis. Ya, emang anaknya menentok daripada nangis. Ya, sekarang tuku gimnasisi gak boleh bangga bati, gak boleh anak itu sehat. Bagaimana kita itu senantiasa menyandarkan niat yang baik. Sepertinya amalan itu tidak ada nilai pahalanya, tetapi ternyata Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Kemudian dilanjutkan tadi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau bapak ibu melakukan sesuatu hijrah itu pokoknya pindah melakukan aktivitas melawan. Itu karena Allah dan Rasulnya, dimana dia akan dikatakan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Misalnya mendengar azan, panjenengan kalau ke sawah itu kira-kira berangkat itu sudah pikir pulangnya belum? Sudah. Biasanya yang jadi patokan apa? Alhamdulillah. Kalau sebelum zuhur itu berarti panjenengan niatkan terbaik itu. Jadi artinya ke rumah itu pulang untuk melakukan sholat zuhur. Tapi nak wis ngono, tapi kok kang omah dahar orang ning masjid.
Yo niate berarti ora pas. Okay. Harus sesuai dengan niat yang itu harus dilakukan. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin ia peroleh, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya ya apa yang akan diniatkan itu yang akan diperoleh. Itu kok sebetulnya kecil, ya saya contoh misalnya gitu. Menolong kok enak yang kenal aku misalnya, ya, naik kalau tak kiai misalnya gitu. Ya nanti mungkin Pak Kiainya melihat kita rajin teman, tapi anak ini nanti tidak mendapat apa-apa kecuali anak wanita yang akan dinikahinya tetap dikabulkan oleh Allah. Ya, maka ini pentingnya kita itu senantiasa memperbaiki niat. Aku sebenarnya perlu ya, lalu makan mau mulai dari sare sampai niat deh, sampai gitu. Juga niat juga. Jika Allah aku ayah ada, itu pikir ya. Niatnya itu nah, yang ajak dulu, oke, esok orang keringan subuhi, nah itu pun termasuk niatnya pun saya itu pun dikantor pahala mau sholat subuh, apalagi aku awet puluh gasik dan bisa tangi wangi awet kotor bal-balan. Mungkin bisa tangi wangi belalah niatin nonton bal-balan itu Allah sholat orang tahajud soalnya niatin mau. Maka dari itu kita perlu memperbaiki niatnya. Wah, tak sholat tak lek satu bulan itulah jodoh iso tangi wongi aku pengen tangi jam 3 arep sholat. Lah kalau niku yang ke pasar pagi, kalau niatnya aku genora kawasan mulai belanja titik ya wis itu ilmu blodongan itu rezekine wong iku tok. Nah, apakah orang yang niat tok itu mendapatkan pahala? Niat tok lupa itu. Aku tak sholat dia orang apa dibuat? Ya. Tapi enten sing niat kok ya dikasih pahala asal enten. Terus menurut manusia itu dibagi menjadi 4 golongan. Orang yang diberi harta dan diberi ilmu. Yang kedua, orang tidak diberi harta tapi diberi ilmu. Orang ketiga, orang yang dikasih kedua tadi apa tadi? Diberi harta, tidak diberi ilmu. Yang ketiga, tidak diberi harta, tapi diberi ilmu. Orang yang keempat, tidak dikasih harta dan juga tidak punya ilmu. Nah, dua-duanya apa? Diberi harta, diberi ilmu. Lagi yang suki betul. Enter kalah. Wong suki kok woman. Bantu kono, bantu ini. Cilik-cilik diduwe-duwe. Nah, berarti hartanya ditasarufkan untuk
sedekah, bangun masjid, nukoke Quran, bantu anak-anak yatim piatu. Nah, ini karena diberi harta dan ilmu. Tapi ada orang yang diberi harta tidak diberi ilmu, kaya, rumahan, tuku barang-barang, tapi di sini tak boleh orang itu. Nah, itu wah di ulang esok sore mesti tagih. Kenapa? Nah, ini berarti diberi harta, tidak diberi ilmu. Kemudian orang yang ketiga tidak diberi harta, tapi diberi ilmu. Iya. Wah, nyawang Pak Abdullah. Wah, Pak Abdullah kaya. Aku yo pengen kaya Pak Abdullah kaya. Aku nak duwe mobil. Wih, wae kanggo iki lho. Jemput-jemput numpak-numpake tonggo-tonggo kula tak karo rasake kabeh. Aku tak duwe lho, cacah tak bumi. Quran masjidnya tak pokoknya sing anyar. Niku kan boten dilawani niku. Tapi wong niki orang ini pahalanya sama dengan orang yang punya harta tadi dan punya ilmu. Padahal belum ngakoni gitu. Nah, orang yang keempat, orang aku nak sugih ya kaya kuwi. Orang tak dur-dur. Wis aku paman. Yang nanduwe, gitu. Dia nggak berbuat, tapi dia mendapatkan dosa. Nah, ini hebatnya niat Bapak Ibu. Tergantung kita itu menjadi seperti apa yang akan kita pilih. Hidup itu memilih. Agama itu mudah apa sulit Bapak Ibu? Mudah, ya. Adinu yusrun. Agama itu gampang. Sinten sing dereng hafal Al-Fatihah? Apa juga nggih? Al-Baqarah apa betul? Wah, boten. Untungnya Allah itu hanya mewajibkan baca Al-Fatihah setiap sholat jajar. Nah, Allah itu wajib maca Al-Baqarah. Itu salah satu bukti bahwa agama itu mudah. Betul itu ya. Nah, lajeng menika wonten hadis yang agak panjang saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulus tushhida fa'utiha bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala stufika hattas tushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta an yuqala jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Saya potong maksudnya kita akan dulu biar kita ada pusing. Ini Rasulullah ketika manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid. Ini besok orang yang mati syahid pertama itu yang diadili. Lalu dia didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia pun mengetahuinya. Kamu saya tahu, terus tak balas iki. Neng nak no, ya, gini. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku berperang karena engkau hingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta. Kamu berdusta.
tapi kamu berperang agar disebut sebagai orang yang pemberani, dan kamu telah disebut sebagai pemberani. Maka diperintahkanlah agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Alhamdulillah, ya. Wis mati syahid, ya. Wis sudah mendapatkan kenikmatan. Nah, ketika di hari kiamat itu tidak langka. Ternyata orang itu niatnya bukan karena Allah, ya. Niatnya mati syahid itu untuk dikatakan sebagai pahlawan misalnya. Nah, maka tidak diterima. Syahidnya itu tidak diterima. Saya bacakan asli bawah bukan kisah ini. Kemudian yang kedua, yaitu didatangkan seorang ahli ilmu yang mengajarkan membaca Al-Quran, guru ngaji, Pak Kiai, Pak Ustaz. Kemudian diberitahukan tentang kenikmatan sehingga orang itu pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat di dunia? Ia menjawab, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran karena engkau. Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai alim, serta membaca Al-Quran agar disebut sebagai seorang qari, dan kamu telah disebut seperti itu. Maka diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi Pak Kiai, Pak Ustaz, Pak Guru, atau orang yang mengajar membaca Al-Quran, kalau niatnya bukan karena Allah, ya, kalau di dunia kan tidak ketahuan, oke? Nah, tidak ketahuan. Nanti kalau niatnya itu bukan karena Allah, itu amalnya ditolak, tidak diterima, dia masuk neraka. Alhamdulillah ini. Kemudian orang yang ketiga yaitu orang yang diluaskan rezekinya, dan dia juga menafkahkan harta bendanya itu di jalan Allah, bangun masjid, nyumbang sekolahan, bantu yatim piatu, tonggo-tonggo, pokoknya kabeh wis dadi saksi kalau orang itu adalah seorang dermawan. Maka ketika dipanggil Allah ditanya, hartamu itu untuk apa? Gitu. Intinya begitu. Saya tidak meninggalkan apapun yang engkau perintahkan. Pasti mau bantu, tapi Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu lakukan hal itu agar kamu disebut sebagai seorang dermawan, dan kamu telah disebut seperti itu. Maka diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau kita sahib perang, insya Allah sahib, insya Allah masa perang ya, masa perang, gitu. Nah, yang kedua, ada yang ngaji Quran, ada, ya. Kaya, yuk, ada. Cirinya kados pundi, kok kita itu nggak ikhlas kayak apa? Contohnya pun, misalnya musola itu dulu kan dibangun ini, penyumbangnya A, B, C, D, Pak A, misalnya 5 juta, Pak B 2 juta, Pak C 2.000 misalnya. Nah,
Sing 5 juta kok. Ternyata aku paling kok. Nah, saja dia itu tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hatinya seperti itu. Dan ketika disebutkan namanya kok senang, aku kok menjadi aku ini paling ngomongnya aku ya. Termasuk juga panjangnya ketika ke masjid, Masya Allah, wong semene kok aku dhewe sing paling gasik ning masjid. Ya, ini bisa menghilangkan pahala kita. Nah, seperti apa biar gak hilang pahalanya Bapak Ibu? Misalnya bisa juga banyak, gimana ucapannya? Alhamdulillah, lepunya lagi seperti ini. Bisa tak membangun masjid, muka-muka ditambah Gusti Allah. Muka-muka besok jadi jalanku, muka-muka. Nah, oke. Misalnya namanya orang tersebut mulai-mulai bukan aku merasa seperti itu. Dan seperti itu, nah orang tersebut kok nesu. Nah itu calon diseret wajahnya di neraka. Maka dari itu, mari senantiasa kita perbaiki niat kita, Bapak Ibu. Sekecil apapun monggo, ibadah apapun kita tata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kecil-kecil, misalnya pagi-pagi bapak-bapak kan sering baca Quran ya di rumah. Jarang. Niki enten bapak sing baca Quran ya. Bangku enak tenan gitu. Bar subuh mulai, kan? Juga Quran. Cukup ternyata baca Quran sakitnya lebar. Nah, pengen baca Quran tambah kuat. Nafasnya orang betul-betul. Kita yo tak perlu ruwetnya. Yang gawe ini terpikir panjenengan ora usah dikongkon, tapi niatnya tadi insya Allah pahalanya akan untuk lima corolan dulu ya untuk orang gawe ini ya moga ini umat Islam itu oleh Allah itu di apa istilahnya ya, di murah-murahin itu loh. Paling murah itu kepada umat Islam. Contoh, ada setiap Ramadan ada Lailatul Qadar. Murah-murah Allah itu. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun kira-kira. Padahal usia kita itu sangat jarang yang bisa nyampe 83 tahun. Kan gitu? Nah itu padahal setiap tahun ada. Nah kalau kita itu menemui Ramadan katakanlah 50 kali, jujur ya, kalau misalnya usianya 60, baliknya usia 12 misalnya, 50 kali sudah kita lakukan 50 kali kali 83 tahun. Sholat pisan pahalanya berarti ping 80 tahun, ping 50. Nah ini itu kan kemurahan Allah SWT. Mulanya itu atas motor-motor itu diperke. Pas melu modelnya diperke. Angin itu kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu apa? Setiap satu kebaikan pahalanya pinter 10. Tapi kalau satu dosa berapa balasannya? 1. Nah dosa siji walasane siji. Nah lakone apik siji walasane 10.
Maka dari itu alangkah celakanya sebagai umat Islam apabila sampai masuk neraka. Soalnya dimulai dari Gusti Allah tersebut. Kalau umat-umat dahulu mau tobat itu suruh bunuh diri. Contohnya umatnya Nabi Musa misalnya, menaikkan nyawa diri itu loh. Misalnya habis melakukan dosa kok mau tobat, kalau bunuh diri. Tapi kalau kita cukup mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, aku mau ya Allah, ampuni saya. Itu sudah diampuni dengan catatan tadi itu ikhlas kepada Allah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain, contoh-contoh yang lain. Intinya pun monggo setiap yang kita lakukan kita niatkan, ditambahin niat-niat yang baik. Misalnya panjenengan nganggo kerudung, niatnya apa kira-kira? Niatnya menutupi uang yo akan dikabulkan oleh Allah, uangnya orang itu. Tahu saat ini kalau bikin itu mendengarkan cerita apa? Istilahnya itu tayangan sebentar. Pahala orang yang memakai pakaian syar'i itu selama dia pakai itu mengalir pahala. Kenapa? Karena dia menjalankan syariat Allah. Jadi nak panjenengan itu mau keluar sedikit dulu. Saya boleh kudu musik. Orang mbok sedikit dok. Aku kan dikasih setolong sedikit. Nah ini pahala besarnya di situ. Apalagi panjenengan jalan-jalan ke pasar kemana-mana. Ojo masih ngangkat-ngangkat roke. Biar terus yubeng. Udah di sini. Allah itu orang itu harus tahu. Kalau sampai ini terpatri di hati kita dan kita berusaha untuk melaksanakannya, itu pahala selalu mengalir ini, masya Allah. Sebab itu panjangnya sebagai seorang muslim itu harus tahu ilmunya, ya. Maka pastikan dengan tangan kanan baca Bismillah. Senajan ini ringan pada presani, nak kejaga tiga jajan. Mobil terus ada kotelong. Apa kalau makan gorengan? Angel Pak Ustaz, gorobok karo. Nah orang tahu dia sing tenang, boleh. Iya, harus bagaimana caranya, ya? Apa bisa lagi sih ganti lombok itu ojo masuk kafe, ojo orang-orang yang tidak tahu ilmu. Kecuali modern dua sendok karo garpu, sendok terus garpu salah, maka tetap dengan tangan kanan. Seperti apapun, dimanapun, ya ini yang menjadi masalah itu adalah ketika kita itu biasanya tergesa-gesa. Saya pernah diceritain teman saya dulu, dia kalau pagi itu repotnya bukan main anaknya itu berapa ya, 3 tuh masih kecil-kecil, harus apa istilahnya ya ngabusi, ganti, gula, dan sambil jalan-jalan sambil ngomong anaknya. Nah itu kan kurang baik, tidak perlu ditiru. Sekecil apapun, mari kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau misalnya temu uang 100 rupiah, kira-kira diambil badan kita. Kalau 100.000 diambil enggak? Takut. Ya, memang paling aman itu tidak usah diambil. Soalnya dalam aturan Islam kalau ngambil itu harus mencari itu tak sopo. Nah, orang juga kan orang tanggung jawab itu. Nah, kecuali eneng dompet orang KTP bisa mencari. Nah, ini bujak-jak. Nah, lalu tanggung jawabannya di hadapan Allah seperti apa? Allah ya bohong, dipikir terpaksa. Orang yang soleh itu dalam kisah ya, hanya makan jagung yang jatuh di air itu timbul ini halal apa enggak gitu ya. Terus ada seorang wanita soleh itu gini, dia itu pekerjaannya kalau nggak salah itu menenun. Dia beli minyak kalau di Arab itu minyak apa ya? Bukan minyak tanah. Minyak yang untuk menerangi dan juga dimakan. Minyak zaitun kalau salah ya. Nah, sebagian untuk menerangi, sebagian dimakan. Dan ketika menerangi itu dia meminta dan nanti dijual. Nah, suatu ketika apa itu? Raja atau khalifah itu membuat tenda di depan rumahnya sehingga dia itu kena sinar. Padahal dia kerja keras, cepat gitu memanfaatkan ini. Dan setelah jadi, nah kita misalnya pikirnya gimana tuh? Alhamdulillah orang sama kok duit untuk cahaya gitu ya. Tetapi wanita ini bertanya, apakah saya berhak menggunakan cahayanya ini untuk bekerja? Kan saya tidak mengelola apa-apa. Masya Allah, ini orang yang soleh aja. Cirinya seperti itu. Dia memastikan meskipun bayar lampu, orang laku. Misalnya dia laku bunyi-bunyi gitu, kesorotan mobil, alhamdulillah aku sorot cepet. Jadi wanita tadi loh, aku menggunakan lampunya itu, padahal itu lampunya bukan untuk saya. Masya Allah. Ternyata dijawab oleh ulamanya begini. Ulamanya juga heran sekali. Kok sampai seperti itu, hati-hati nih. Intinya karena itu tidak minta, tidak apa-apa, dan itu miliknya pemerintah, boleh. Baru dia itu merasa lega. Kalau kita ya, Allah Alhamdulillah, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jambu, gembelandu cilik, ini nopo tidak digayur. Kadang-kadang tahan kita juga nopo gitu ya. Jadi kalau isbin lah, mobil juga, tapi nggak tahu ya, refleks mereka. Padahal semua itu nanti akan bisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gunanya kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah satu dan penutupnya, kesimpulannya Bapak Ibu, mari kita senantiasa ikhlas, ikhlas, karena ini syarat diterimanya amal. Tadi syahid, maca Quran, sugih, orang ikhlas, orang amal. Yang kedua, tanpa keikhlasan maka apapun yang kita lakukan itu akhirnya akan menjadi malapetaka, terutama di akhirat. Kemudian yang ketiga, jangan terpesona dengan bagusnya amal, karena itu bukan jaminan diterimanya amal. Bagus amal, niat ikhlas, itu yang kita harapkan. Dan yang terakhir, yaitu wajibnya kita
itu membenarkan niat semua amalan dengan bersungguh-sungguh. Masa mikir sebentar, harusnya buruk. Kalau belum kita perbaiki niatnya. Itu kita lakukan setiap hari dan insya Allah kalau sudah setiap hari nanti akan menjadi perfect. Moga-moga bermanfaat Bapak Ibu. Paling kita, mari kita niatkan untuk menuntut ilmu dan kita langsung laksanakan. Semoga ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Kalau ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.